Karena dulu tuh saya ngerasanya saya terlalu love bombing mungkin ya dulu pas sama pacar saya yang lama gitu. Emang cowok suka kali ya dibilang cowok yang suka menebar-nebar cinta gitu ya, lovers ya? Cowok kan hunter, Mbak. Oh gitu ya? Iya. Penasaran nih sama cewek ini, terus habis itu kayak udah dapet, bosen. Udah hilang itu rasa penasarannya, jadi pengen kayak cari yang lain lagi gitu. Ntar dulu gak, kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Tapi yang ketawa tuh paling pasti dulu itu yang paling harus gitu orang. Yang paling Dah, 3, 2. Halo lovers, balik lagi dengan saya Dian Wisnu, The Love Psychologist. Udah sore, udah mulai malam dan menuju hari Sabtu. Bukan hari ini. Hari ini saya ditemani sama dua orang mahasiswa saya di mata kuliah hubungan interpersonal yang sudah kita berikan inform consent sebelumnya bahwa mereka mau menceritakan tentang their love life gitu ya. Satunya bernama Rudy gitu ya, bukan Rudy Hartono ya, tapi Rudy saja. Satunya bernama Ega. Gimana kabar kalian? So far Alhamdulillah baik, Mbak. dipaksa untuk baik. Oh gitu, waduh dipaksa untuk baik ya. Dengar-dengar Rudy pacaran udah lama ya? Iya lumayan lama, Mbak, udah 4 tahun 10 bulan, OTW 5 tahun. Wis, dari umur berapa tuh pacaran? Dari umur 18 tahun mungkin ya, 18 Berarti tahun. pas kuliah atau SMA tuh? Pas lulus SMA, mau lulus SMA masuk ke kuliah. Tuh, Mbak. Terus yang bikin kamu tertarik apa sih sampai bertahan dengan relasi 4 tahun 10 bulan loh lovers, nggak main-main nih. Alasan bertahannya sih karena pertama kita udah sama-sama komitmen gitu sih, Mbak. Mungkin di awalnya pas awal hubungan tuh belum kepikiran ya untuk berkomitmen, tapi sekarang makin lama hubungannya sih kayak kita udah nge-state sih kalau kita sama-sama komitmen, hubungannya pengen jangka panjang, pengen serius gitu sih, Mbak. Cuman yang ini menjadi orang yang cukup lama kamu berelasi, alasannya? Alasannya karena dulu tuh saya ngerasanya saya terlalu love bombing mungkin ya dulu pas sama pacar saya yang lama gitu. Waduh. Jadinya kayak ya hubungannya pendek-pendek gitu. Dan Love bombing? Kok bisa sih dan tega-teganya ngebombing love di mana-mana tuh? Emang cowok suka kali ya dibilang cowok yang suka menebar-nebar cinta gitu ya lovers ya? waduh, iya, Mbak. Tapi ternyata pernah Sudah berevolusi lah dulu Gitu. dari mungkin yang F-boy gitu. Jadi sekarang trying to be a good boy. Good boy. Gitu. Cowok kan hunter, Mbak. Oh gitu ya? Iya. Penasaran jiwa-jiwanya, jadi pengen kayak penasaran nih sama cewek ini, terus habis itu kayak udah dapet, bosen. Udah hilang itu rasa penasarannya, jadi pengen kayak cari yang lain lagi gitu. Ntar dulu gak, kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Karena pengalaman, banyak temenku juga yang teman-teman cowokku yang kayak gitu juga. Di TikTok juga banyak kayak cowok tuh emang jiwanya tuh jiwa-jiwa hunter gitu katanya. I used to be like that juga sih, tapi setelah sama pasangan yang ini ya ingin berubah juga sih dari diri sendiri, pengen bisa berkomitmen, pengen bisa berhubungan jangka panjang karena mikirnya mau sampai kapan sih kayak gitu terus, masa nanti udah nikah gitu, amit-amit harus pisah karena kebiasaan buruk kayak gitu, jadi ya gitu sih, Mbak. Nah ini menarik nih, apa yang bikin titik balik lo akhirnya mau merubah diri lo dari love bombers jadi punya cinta yang sehat lah gitu. Capek ya? Mungkin pas Tuh, SMA dengerin Ega tadi bilang capek ya? ya betul, sama pas SMA tuh I handle a lot of rejections gitu sih. Jadi kayak wah ternyata metode love bombing ini kayaknya sudah tidak relevan gitu. Jadinya kamu di-reject? ya I got many rejection gitu juga sih, Mbak. Terus ya udah deh, learn how to love jangka panjang, how to sustain the love gitu sih, Mbak. 4 tahun 10 bulan ya, dari seorang love bombers tuh. Kita berikan tepuk tangan dulu dong lovers ya, bayangin loh. Mantan, sekarang kan Sekarang udah move on gitu Jadi ya. nyatanya orang bisa berubah. Gitu. Tuh. Tapi kalau lihat dari energinya Ega nih ya, kayaknya Ega nih lagi kayak sama cowok tuh gimana gitu ya. Ega udah punya pacar belum? Abis selesai, udah selesai. Oh gitu. Ya, belum ada sebulan yang lalu. Kalau boleh tahu gak, kalau tadi kan dia bilang bahwa dia udah capek jadi love bombers nih si Rudy. Karena Ega sendiri kayaknya punya pengalaman ya,
menjadi tanda kutip korban dari love bombers? Lumayan sering. Karena kayak aku tuh tipikal orang yang love language-nya words of affirmation. Jadi kalau misalkan ada cowok yang kayak ngasih kata-kata, ngasih kayak gue gini banget sama lo, itu tuh aku kayak gampang banget buat luluh. Itu sih sebenarnya bisa dibilang bodoh kali ya. Aku ngerasa aku tuh bodoh karena dengan kata-kata buaya laki-laki aku gampang luluh. Tapi sekarang aku udah belajar kayak yang nggak bisa dari kata-kata aja, harus ada pembuktian. Gimana tuh pembuktian yang diharapkan oleh Ega? Ya kalau misalkan dibilang aku sayang sama kamu, ya tunjukin sayang lo gimana dengan kayak lo mungkin sering nemuin gue atau kayak langsung nemuin bokap nyokap gue atau kayak ya buktiin lah pokoknya semuanya. Nemuin bokap nyokap dalam udah berapa kali ketemu atau langsung ketemu bokap nyokap dulu? Gak apa-apa, soalnya orang tua aku tuh tipikalnya yang apa-apa tuh harus kenal dari awal. Kalau bisa aku dikenalin juga ke keluarganya dia. Karena kan ya di umur segini aku juga pengennya punya hubungan yang serius. Jadi kalau misalkan cuman di awal aku sama dianya klop, tapi orang tuanya nggak bisa nerima aku atau orang tua aku nggak bisa nerima dia, kan untuk apa? Jadi kayak mendingan dari awal kenal dulu orang tua dia, bisa nggak nerima aku, orang tua aku bisa nggak nerima dia. Kalau misalkan bisa, oke kita lanjutin gitu. Kalau misalnya nggak cocok pacaran gitu ya, kayak yang dialami Ega gitu ya saat ini gitu ya, terus apa yang dilakukan Ega gitu untuk bisa tetap stabil dalam membawa diri, terus tetap bisa kuliah, tetap bisa berelasi dengan teman-teman lain walaupun tanda kutip ya lagi broken heart? Kalau aku sendiri lebih ke mungkin yang tahu aku sedih itu teman-teman deket aku aja. Tapi kalau misalkan kayak aku udah di kampus yang ketemu banyak orang, yang kayak aku harus ketemu rame gitu, aku nggak bakal nunjukin aku lagi sedih. Walaupun mungkin orang bisa kali yang lihat gitu, kayak tadi Mbak Dian juga sempat ngomong kayak kok Ega auranya agak gimana gitu, agak energinya beda. Iya. Tapi kayak yang tahu aku sedih-sedih itu pasti teman-teman terdekat aku aja. Nggak bakal aku tunjukin ke orang-orang yang nggak deket, bukan nggak deket sih sama aku, maksudnya kayak di publik tuh aku kayak melo gitu tuh nggak terlalu. Jadi kalau misalkan paling malam-malam sih yang kayak late night talks gitu, yang jam-jam malam kan mikirnya kemana-mana ya, jadi kayak paling curhat sama temen aku, nangis, udah gitu aja. Tapi kayak alhamdulillahnya di putus yang kali ini nggak terlalu banyak nangis, dan teman-teman aku yang dekat-dekat sama aku juga menyadari, bahkan sempat ada yang mention kok life after breakup lo kali ini gampang banget sih, kok lo udah bisa se-happy itu sih sekarang gitu. Karena aku ngerasanya ya udah capek juga. Kalau misalkan dibilang kenapa lo cepet banget move on-nya, karena ya udah aku nggak terlalu mikirin, karena kayak yang tahu gimana aku ngejalanin hubungan itu kan aku sendiri. Terus kayak yang punya perasaannya aku, yang gimana struggle-nya aku selama ini mempertahankan dia juga aku. Jadi kayak yang capek-capeknya semuanya kan mereka nggak tahu. Jadi kayak kalau misalkan aku cepet move on gitu ya udahlah aku yang ngerasain. Terus kalau misalkan emang nanti ada orang baru, tapi sampai sekarang sih belum kepikiran ya, kalau misalkan nanti ada orang baru dan hitungannya mungkin orang bilang cepet, tapi kan cepet lamanya relatif ya. Mungkin menurut Mbak cepet, menurut aku enggak kok lama gitu. Cuman kalau misalkan emang udah ada aku ngerasanya dia bisa lebih baik, ya nggak apa-apa, nggak peduli kata orang. Nah, gitu. Artinya dia udah tahu apa yang dia mau gitu kan, lovers ya. Dan itu yang bisa harus kita contoh juga dari Ega, bahwa semua orang mau bilang apa, tapi yang paling tahu kebutuhan, keinginan itu diri kita sendiri. Relationship yang mature ini kan bisa jadi contoh adalah relasinya Rudy gitu ya, lovers ya. Karena Rudy ini udah 4 tahun 10 bulan, artinya 4 tahun 10 bulan itu kan bayangin setahun berapa hari? 365 hari, bener nggak? Betul. Dikali 4 ditambah 10 bulan dikali berapa harinya itu, wah berarti udah ribuan hari dilewati. Gimana cara maintain relationship 4 tahun 10 bulan sebagai mantan love bombers? Untuk maintain relationship-nya ya, namanya relationship itu kan pasti ada konfliknya juga ya Mbak. Apalagi saat ini aku sedang LDR juga kan. Jadi kita punya mindset gini sih, kalau ada masalah sebesar apapun kecuali selingkuh itu masih bisa diselesaikan gitu sih Mbak. Jadi at the end of the day, atau misalnya give them some times, atau kita sama-sama nggak kontakan dulu, terus habis itu baru kita coba diskusi nyelesain masalah gimana. Terus misalnya kalau ada feedback itu harus ditanggapi secara serius, jangan dianggap sepele. Dan komunikasi harus dijaga sih Mbak. Kayak kalau aku tuh biasanya seminggu tuh mungkin bisa 3-4 kali video call tiap malam, ya minimal 30 menit lah gitu, buat quality time, buat live updates. Dan itu sangat membantu sih Mbak gitu. Dulu tuh fun fact, dulu aku malah yang very high demanding gitu sih ke pasanganku, kayak nuntut untuk bales chat cepet,
buat video call tiap malam itu dulu aku yang gitu. Tapi sekarang udah sering berjalannya waktu, kesibukan udah berbeda, kita udah punya prioritas yang istilahnya lebih tinggi juga lah gitu, kayak mengejar. Sekarang aku udah skripsian, mau mikir kerja gimana. Ujungnya didiskusin lagi, kira-kira kalau interaksinya segini 3-4 kali aja seminggu itu cukup nggak gitu. Dan kita udah sama-sama paham juga sih gitu, karena balik lagi kesibukan tadi itu kita udah sama-sama padat juga. Dan kalau tiap hari dilakuin itu udah nggak visible sih, karena udah capek banget sih gitu. Jadi kalian itu sama-sama menentukan gitu ya, quality time itu memang seminggu 4 kali. Terus udah tahu apa yang mesti dilakukan dalam 30 menit melakukan quality time gitu ya. Iya betul, tapi kadang ya di saat-saat tertentu lagi misalnya entah itu saya atau dia lagi sama-sama padat banget, ya kita sama-sama saling ngerti juga sih gitu. Yang penting dikomunikasiin aja di chat gitu, misalnya lagi padat nih, lagi ada agenda ini, it's okay sih. Jadi 3-4 kali itu mungkin menurut aku yang ideal, tapi balik lagi sih ke keadaannya gimana. Ke keadaan seperti apa, jadi fleksibel gitu ya. Kan itu menjadi salah satu karakter yang harus kita miliki ya sebagai seorang pasangan, seorang manusia, bahwa kita mesti fleksibel dengan kebutuhan dari pasangan juga gitu ya. Setuju nggak sih, Ega? Jujur aku tadi kayak keren banget karena dia bisa komunikasiin ya. Karena pengalaman aku, balik lagi pengalaman aku. Kenapa ya? Tolong ya editor ya, pengalaman Ega. Di highlight banget ya. Pengalaman aku pokoknya. Kenapa cowok itu jarang banget buat ngungkap. Kan kalau dia tuh bilang ya, kayaknya aku ngerasa mungkin kayak draining banget kalau misalkan harus callan setiap minggu, setiap hari gitu ya, selama seminggu itu. Dia bisa ngekomunikasin itu, mungkin kita 3-4 kali aja. Cuman banyak banget sekarang itu cowok-cowok yang nggak mau ngomong, Mbak. Kayak tentang apa nih? Tentang dia nggak mau ngomong, kayak misalkan dia tuh lagi capek, cuman karena dia tahu si ceweknya tuh kayak kalau misalkan nanti nggak teleponan marah, jadi dia tuh kayak ya udah deh gue telepon aja. Tapi tuh sebenarnya niat hatinya tuh nggak pengen callan, tapi dia terlalu takut buat ngomong kayak aku lagi capek, aku lagi nggak pengen callan. Jadi dia tuh nggak mau komunikasin apa yang dia rasain gitu loh. Nah terus lama-lama jadinya cowoknya tuh lebih banyak ngemendem, cowoknya mendem, abis tuh melakukan hal yang jatuhnya memaksakan diri dia. Jadi dia capek, gak berantem tapi putus. Pengalamannya terakhir berarti gitu. Jadi harusnya ada keterbukaan ya. Iya itu. Ngomong lah satu sama lain. Tapi jarang Mbak cowok yang mau. Jarang apa belum nemu nih? Lovers kan dibedain ya, yang jarang sama yang belum nemu. Itu mungkin ketemunya selalu yang kayak gitu, yang gak mau komunikasiin apa yang dia sebenarnya rasain gitu loh. Karena mungkin stigma cowok tuh stigmanya kayak gue nggak boleh lebay lah, gue nggak boleh menye lah, gue nggak boleh kelihatan sedih lah, gue nggak boleh kelihatan capek, gue harus ini terus apa kayak ada terus gitu. Tapi padahal deep down capek juga merekanya. Aku juga dulu sempet gitu juga sih. Jadi capek juga gitu. Sempat mendem juga, cuma nggak lama sih karena alhamdulillah pasanganku tuh kayak nekenin gitu kalau ada apa-apa jangan dipendem gitu. Jadi ya udah makin kesini ya udah terbiasa lah untuk selalu terbuka dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadi kalau kamu bilang tadi seminggu 4 kali, bisa tiba-tiba seminggu 2 kali karena kamu lagi capek atau dianya juga lagi nggak pengen telepon kali. Tapi digantiin nggak sih dengan selain quality time, kalau kita kaitkan dengan love language gitu ya? Apakah quality time ataukah ya act of service, mungkin word of affirmation? Karena paling banyak sih yang words of affirmation aja sih Mbak paling. Karena misalnya gimana, misalnya kan kita butuh konkretnya ya loh Mas ya. Gimana 4 tahun 10 bulan itu word of affirmation-nya kayak gimana sih gitu kan, soalnya lama loh gitu. Masih sama nggak sih kayak pas PDKT? Beda sih. Beda dikit tapi. Apa bedanya? Boleh nggak di-share dikit lah? Ya pas PDKT menurutku lebih alay aja sih. Oh gitu ya? Iya. Contoh. Pas awal-awal kayak ya pakai emotnya banyak gitu. Iya. Kalau sekarang tuh masih pakai emot juga tapi mungkin nggak sebanyak. Satu doang ya? Nggak sebanyak itu dan nggak sevariatif itu gitu. Dulu juga suka banget tuh pakai stiker, fitur di Line itu kan pakai stiker itu sampai beli stiker banyak banget tuh buat untuk mengekspresikan I love you gitu ya. Betul. Gitu. Terus kalau lanjut ke topik yang tadi, kalau sekarang tuh words of affirmation-nya mungkin lebih ke kayak mengapresiasi aja sih, apresiasi sama semangatin. Karena kita kan LDR juga ya, jadi kalau buat love language yang kayak physical touch, ngasih prize, itu agak susah dilakuin sih. Gitu. Paling kalau nyemangatin kayak
ya kasih semangat aja, semangat ya. Kalau capek jangan lupa istirahat gitu. Terus selalu apresiasi sih aku biasanya. Taruh. Itu nggak basi ya? Iya, Maksudnya aku kayak, baru mau nanya, "Semangat emang ya." nggak bosen ya? Semangat ya sayang ya, jangan lupa makan ya. Setiap hari yang dikasih, Tiap hari itu gimana? Maksudnya gini, sorry ya kalau ekspresi saya seperti ini lah maksudnya. Tapi I've been there and done that dengan long distance relationship. Terus kayak, oke, gue capek gitu ya. Kapan ya ketemuan gitu ya? Karena kan kalau di dalam riset interpersonal relationship berkaitan dengan LDR, momen yang ditunggu adalah momen pertemuan, dan itu adalah sebuah mekanisme mempertahankan sebuah relasi dengan rasa kangen itu, tapi yakin bahwa akan ketemu lagi. Nah sekarang kita tanya aja deh sama Rudy. Oke lah, kamu ngomongin tentang affirmation gitu ya, kalimat-kalimat yang positif, tapi ketemunya kapan sih? LDR itu di mana sih dia sekarang posisi? Di Semarang, kota Semarang. Semarang, Jawa Tengah. Lumayan ya, naik kereta juga mahal ya lovers ya. 450 kilo naik mobil. Sebulan lebih nih udah gak ketemu ya. Sebulan lebih gitu. Tapi ya kita emang termasuk yang lumayan sering ketemu juga sih gitu. Kalau Oke. ada duit ya coba ke sana gitu. Nah, gimana caranya supaya kangen itu tuh bisa di-maintain gitu? Artinya kan kangen mau ketemu langsung kan nggak mungkin. Telepon juga kadang-kadang susah. Terus Rudy ngapain tuh? Kan kita mau nanya Gen Z ya. Ini kan berkaitan dengan mental health para Gen Z dalam sebuah relasi romantis gitu kan. Ini untuk maintain kangennya berarti ya, Mbak? Yes. Ya sebenarnya itu fungsi LDR juga sih. Jadi untuk memaintain kangennya itu ya butuh LDR sebenarnya gitu. Butuh jarak yang memisahkan itu, jadi aku agak ngerasanya tuh ada rasa kehilangan gitu kan pas LDR tuh nggak bisa ketemu. Jadi ya itu salah satu bentuk yang bisa memaintain kangen gitu sih, Mbak. Oke, jadi artinya justru rasa kangen itu kamu jadi lebih semangat dalam menjalin relasi. Bisa dibilang begitu sih. Make sense Jadi juga alasan. Make sense ya? jadi kayak ada target yang mau kita capai gitu loh. Oke. benar. Jadi kayak tar lagi ketemu nih sama Iya, dia oke. gitu. Rasa itu tuh kayak, ntar lagi ketemu gitu. Emang kamu dulu LDR? Iya, Oh gitu. LDR. Apalagi kalau misalkan kita tuh tahu kan, kalau misalkan Rudy mungkin belum tahu ya kapan ketemunya, mungkin nanti nunggu ada rezeki atau nanti nunggu dia pulang ke Jakarta. Tapi kalau misalkan aku tuh beberapa kali tuh tahu kapan dia mau pulang, udah ada jadwalnya gitu kan, kalau misalkan ada libur gitu. Jadi tuh aku selalu nunggu waktu-waktu itu yang kayak bikin kalau misalkan lagi berantem tuh kayak kan ntar lagi ketemu, nanti ngobrolinnya nanti aja deh pas ketemu, atau enggak kayak udah maafan dulu kan ntar lagi ketemu gitu. Rasa kangennya tuh ada terus gitu loh. Enggak kalau misalkan yang aku LDR ini baru pertama kali sama yang terakhir kemarin, sama yang sebelumnya tuh aku nggak pernah LDR dan gampang bosan karena ketemu setiap hari. Ntar dulu nih. Banyak. Ngomong-ngomong, Ngalamin ada juga. beberapa mantan. Orangnya ini beda-beda ya. Iya. Tapi kan nggak apa-apa ya, sebenarnya misalnya gini, ya wajar-wajar aja gitu ya. Namanya juga kita berelasi romantis itu kan ya bukan berarti kita bereksperimen, tapi kita mencoba mencari orang yang tepat, yang terbaik buat kita, atau kita juga jadi terbaik buat dia gitu kan ya. Jadi kalau misalnya boleh ditanya lagi nih ya, Rudy ya, berarti kalau relationship yang sifatnya itu beda kota gitu ya, itu bisa di-maintain gitu, bener nggak sih? Sangat bisa. Sangat bisa gitu. Butuh banyak duit nggak buat memaintain relationship yang long distance? Menurutku nggak terlalu sih, Mbak. Berarti intinya adalah untuk bisa memaintain relationship yang jauh juga butuh sacrifice ya. Sacrifice-nya adalah dengan mau nggak mau uang, waktu gitu ya. Betul. Rasa rindu itu sendiri lovers. Ya. Ya nggak? Ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Rudy? How to maintain long distance relationship? Kuncinya sebenarnya pahamin aja sih. Kita harus kenal dulu pasangan kita kayak gimana, terus kita udah tahu kepribadiannya gimana, baru kita sama-sama komitmen untuk melakukan hal-hal yang bisa memaintain relationship kita. Kalau kayak aku tadi kan video call, dan ya komunikasi aja sih, jaga komunikasi yang baik, itu aja sih kuncinya. Oke. Simple kok. Simple, komunikasi aja deh, lovers. simple buat aku. Sesimpel itu Nggak dari simple. Rudy. Nggak sih, nggak sesimpel itu. Soalnya kan kita tadi ngomongin sama Ega juga ya, bahwa ya Ega bilang long distance relationship juga gitu ya, dan juga yang relationship yang nggak long distance gitu juga ternyata bisa juga putus gitu kan ya. Dan mungkin ada tips dari Ega yang berkaitan dengan gimana sih caranya move on dan cepet ya, dan kemudian lebih bisa tahu apa yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup ini gitu ya, selain mencari relasi romantis, tapi ada sesuatu yang lain mungkin yang mau disampaikan. Kalau tips move on,
aku tuh tipe orangnya kalau misalkan ada dalam suatu hubungan tuh full of effort. Aku bakal kasih semua yang aku bisa. Jadi kalau misalkan putus, aku nggak akan ada rasa penyesalan karena aku udah berusaha buat ngasih yang terbaik. Jadi kalau misalkan emang endingnya putus, berarti emang ya udah, emang toh aku juga udah ngasih yang terbaik kok. Jadi pas putus nggak yang terlalu kayak ada nyesel, coba waktu itu gue gini, coba mungkin gini. Jadi kayak nggak walaupun sakit, tapi kayak nggak apa-apa, effort aja buat hubungan lo sampai capek, biar move on-nya tuh cepat. Terus ada lagi tips buat aku kalau misalkan Tips buat dia lovers. buat aku buat aku buat aku maksudnya buat yang dengar mungkin kalau misalkan masih jomblo cari pasangan jangan buru-buru. Ini bener-bener jangan buru-buru. Terus harus cari tahu pasangan itu dia love language-nya apa, terus kayak harus saling ngerti, harus mau saling ngerti. Kalau misalkan nggak dari awal beda tujuan, jangan dipaksain, jangan pernah dipaksain. Bener-bener ini tips banget dari aku, jangan pernah dipaksain. Jangan mikir kayak nanti dia berubah, nanti dia bakal berubah kok, jangan. Karena itu nggak bakalan works. Nah, itu tips dari aku. PDKT-nya harus baik ya. PDKT-nya harus. Iya. Menurut aku itu bagus ya, karena gini, kalau misalnya kita memaksakan sebuah relasi, berarti kita memaksakan kehendak kita sendiri sebenarnya, dan belum tentu pasangan itu mau. Terus ketika kita berproses dalam sebuah relasi, sebenarnya kita berproses untuk pengembangan diri kita sendiri, lovers. Kita yang paling tahu apa yang kita butuhkan, kita yang paling tahu apa yang kita mau, dan kita yang paling tahu bentuk cinta seperti apa sih yang cocok buat kebutuhan kesehatan relasi romantis kita dengan orang lain, gitu kan ya. Well, kalau gitu kita udah sampai di closing ya. Memang kalau ngomong soal long distance relationship nggak akan kelar-kelar gitu ya. Apalagi ngomongin tentang gimana move on dari putus cinta. Kita akan ketemu lagi lovers, and don't forget to always love yourself first. See you.